Ya, kembali lagi bersama saya, Os Magang, tentunya Erik Sadewa. Dan saya lagi berada di markas Colenak, ETC Colenak. Nah, pertama-tama nih, saya pengen tanya, sebenarnya agak unik ya. Kata Colenak itu sebenarnya bukan kata daerah kan? Bukan. Dikarenakan kita dulu nongkrongnya di tempat yang jual colenak. Oh, yang jual colenak. Jadi istilah dari semua kayaknya. Jadi yang memberi nama ETC Colenak itu sebetulnya rival gitu, bukan dari anggota kita. Jadi diberi gelarnya mah ku rivalnya, bukan mendeklarasikan ya. Dikarenakan kita nongkrong di Colenak murni gitu. Oh, karena udah kebiasaan lah yang gitu. Jadi ETC Colenak. Yang tanyain lagi kan ini teh sebenarnya berdirinya kan sebenarnya sensitif, tapi ya nggak apa-apa kan, ini mah kan faktanya. Iya, fakta. Kan ini berdirinya mah kan di Batim, Bandung Timur. Timur, nah, betul. Colenak sendiri kan nggak menolak kalau berasalnya emang dari Bandung Timur gitu, Batim. Ya, tidak bisa menolak karena memang ranah kita kan Bandung Timur. Kan, iya. Cuman kalau bicara histori, Iya. kita tarik ke belakang lah juga. Oke. Ya. Saya sedikit bercerita tentang sejarah adanya Colenak lah. Kurang lebihnya seperti ini. Dulu itu bukan berarti saya merendahkan atas nama Batim di sini. Tapi dulu tuh belum ada tuh yang namanya ETC Bandung Timur tuh belum ada sebetulnya. Bisa dibilang tuh belum ada. Tahun sekitar maaf dipotong. 2000-an lah. Mungkin di tahun 9899 tuh untuk Colenak sendiri tuh sebenarnya udah ada. Oh, sudah ada udah itu. Tua, berarti sudah tua Colenak ini sebenarnya. Nah, itu historinya seperti ini. Di ranah Bandung Timur sendiri yang saya ketahui ya, mohon maaf kalau misalkan yang tidak tersebut gitu. Nah, di sini tuh yang saya tahu itu yang pertama itu bisa dibilang Cileunyi. Untuk ranah Bandung Timur itu Cileunyi ETC udah dari mungkin tahun lama ya itu. Cileunyi. Melebarlah itu ke Jatinangor. Walaupun Jatinangor masuknya kalau secara ranah Sumedang kali ya. Iya, tapi kan itu Sumedang ya. Tapi Jatinangor kan sama Cileunyi kalau secara peta lokasi itu berdekatan. Nah, itulah Cileunyi Jatinangor. Satu jalur ya. Satu jalur. Itu ETC. Nah, adapun di Sindang Sari itu daerah Ujung Berung. Nah, itu ETC, itu udah mulai ETC. Barulah di situ yang awalnya tuh anak-anak Colenak itu dari Jatinangor. Jadi dulu tuh sering waktu zaman geng motor ya. Itu masih geng motor. Masih statusnya tuh ETC tuh geng motor lah. Iya. Kayak gitu. Masih sporadis kayaknya. Sporadis seperti itu. Nah, karena mungkin dulu aset kendaraan yang kejauhan ke Jatinangor. Pada akhirnya lah kumpullah di Colenak ini. Di bagian daerah. Angkot masih 500 perak. Angkot masih 500 perak. Masih murah lah. Kajangkau pokoknya. BBM mau can kawas ayeuna. Seperti itu. Gapit masih 750 ya. Seperti itu. Baru jeung tenmen. Sedot sewa geuning. Nah, sedot sewa. Pada akhirnya ada rundingan lah sama Jatinangor itu, ya udah kita kumpul di Colenak ini. Nah, sebetulnya dulu tuh belum disebutkan nama Colenak. Masih di daerah Cibiru gitu ya, masih di daerah Cibiru. Nah, sementara di Cibiru ini bisa dibilang ETC pun ada beberapa titik. Cibiru kan luas nih. Berapa titiknya, berapa korwil atau berapa chapter? Chapter mungkin. Chapter. Karena kumpulan misalkan ada yang kan Cibiru itu ada Cibiru Hilir, ada ya Cibiru kita yang di sini, ada Cibiru sebelah sana sini gitu. ETC juga banyak Cibiru itu. Kenapa di atas namakan Colenak? Itu karena memang kita kumpulnya di satu tempat toko sih itu sebenarnya. Nah, toko itu tuh namanya Colenak. Dan kita kumpulnya itu di pinggir jalan. Real itu di pinggir jalan yang benar-benar jalan raya, jalan hidup. Ya pinggir jalan. Jalan raya hidup lah gitu. Yang nyerangnya juga
Nah itu kita kumpul pinggir jalan batas kota ya, Nah, dekat dekat batas polsek, kota. dekat etanya. Ya yang tadi Kang Dewa diam Iya. tadi sebenarnya. Nah, itu di toko itu di Colenak. Nah karena kita negong gitu lah istilah namanya, ngumpul di pinggir jalan, otomatis kan tersorot banyak orang karena kita selalu full atribut kan. Oh iya, dulu mah suatu pride, suatu kebanggaan gitu ya. Ya kayak Tapi khususan bukan duka wani. Iya. Aya nama kan kayak Nah, nama share nu kieu ge seueur di online. aya nama kan biasa teh kan di foto di TikTok, foto di Instagram nya. Da kapungkur mah aya nu kieu teh sesah. Wah, kudu jeung nyawana. Iya, Nyawana teh dulu mah. Iya, banyak ceritanya sih itu, banyak ceritanya kayak gitu. Jadi Da ayeuna mah teu ngarasaan di arospek. Barang mah baju teh kudu di ospek heula. Ya ntar saya mau lari ke sana ntar. Pada akhirnya kumpullah di si tempat Colenak itu. Iya. Sebenarnya itu belum diresmikan atas nama Colenak, masih bisa dibilang Cibiru. Tapi atas nama Cibiru ini karena ada di beberapa titik jadi rebutan. Atas nama EKTC Cibiru itu jadi rebutan karena ada di beberapa titik itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada akhirnya kita kumpul di Colenak itu karena kita terlalu di depan gitu ya di pinggir jalan yang istilahnya apa ya? Ya negong lah sampai benar-benar Ya enggak sih misalkan diserang ku rival mah ya enggak sih. ya Ya gitu itu ya. kan Dok dak we. masih kating gitu. Kalau misalkan ada yang nongkrong di gang mah masih gini rival teh Salumpan jemput. Iya masih tahu gitunya, warga juga masih ini mah pinggir jalan, pakai mobil bahkan pakai truk bisa gitu langsung lompat darinya gitu. Resikonya lebih ini gitu. Lebih besar gitu. Lebih besar. Ya masyarakat umum juga bisa lihat lah kalau gitu ada EKTC tuh di ditu teh gitu. Nah pada akhirnya di Siripal itu manggil kita karena kita nongkrong di Colenak ya jadilah si EKTC Colenak. Jadi sejarah EKTC Colenak tuh bukan kita yang buat yang geus urang mah EKTC Colenak, enggak, bukan. Itu sebenarnya dari Ripal yang istilahnya mulai ada kata-kata EKTC Colenak gitu loh Kang Dewa. Oh, tapi maaf kalau saya salah koreksi. Ya. Dulu saya tahunya teh saya juga deket sama teman-teman ini ya dari Briges juga dari Ya. Dulu kalau nggak salah yang manggil Colenak teh sering teh almarhum Mes. Iya kan. Kalau almarhum Es tuh Baru. deket sebenarnya sama kita tuh maksudnya daerahnya deket. Dulu itu nggak ada bis di Cibiru, nggak ada bis. Itu real semua EKTC. Cibiru tuh real EKTC. Hanya ada beberapa titik itu Cinunuk, Cileunyi. Nah itu rival kita lah ya. Ya itu Cinunuk, Cileunyi kan itu masih masuk Cinunuk. Nah kalau untuk Cikalang nah, itu dekat di sini di Warung Gede. Pom bensin. Nah, dulu tuh hanya 4 titik itu. Dan setiap malam Minggu itu udah pasti perang lah istilahnya. Perang itu setiap malam Minggu kan Dewa. Pasti ya teman moal anu kalewat pasti mentah anu korban nyai supagetananya urusan yang hukum. Ya habitnya udah gitunya, kulturnya udah gitu lah. Tapi sih waktu dulu mah kan kita kalau itu mereka nyerang bisa dibilang 1-0. Oke. Begitu kita nyerang ke sana 1-1. Belum ada hukum yang cukup kuat lah. Jadi benar-benar perang itu perang. Kalau sekarang kan saya nyerang ke sana otomatis LP. Ya, lama perang teh tiga main karet atau 3 engklaknya. Jadi aya nama dikasih dia seutik laporan gitu. Ayo setik laporan. Dulu mah kan emang kulturnya apa ya? Menurut saya dia teh malu gitu untuk lapor teh. Orang kebacok isu kan meureun orang bales lah. Gitu. Makanya Jadi ada terus korban pembalasan. Ada korban pembalasan. Di giliran mereka yang ngebalas rival kita ke sini di saat kita kosong. Di sector nggak ada siapa-siapa. Baru dia berani nyerang ke sini. Kalau ada kita yang nggak berani gitu buat nyerang ke sini. Nah, maka dari situlah ada isme oknum yang gedein ini akhirnya tindak kriminalnya makin besar. Ada yang
yang dulunya cuma ribut-ribut biasa lah nya, ribut-ribut rebutan bendera, rebutan dulunya kan itunya. Iya, rebutan baju yang akhirnya ada isme, ada oknum, akhirnya dipakai kriminal dipakai nodong, dipakai ngejamret. Banyak gitu. Yang peta konfliknya udah nggak jelas, yang ibu-ibu ke pasar ke jamret, dan anggota gangster lain, bapak-bapak nu belanja ke jamret gitu. Anu teu nyahodo sage bisa beunang gitu. Dulu pertamanya kan emang nggak gitu gitunya. Pertamanya nggak gitu, gengsi antara tongkrongan atau antara sekolah dulunya kan gitu. Betul, bisa gitu Kang Dewa. Nah, untuk si Colenak sendiri, Kang Dewa, karena mungkin dulunya karena kita memang langsung di pinggir jalan itu. Saya bisa pastikan mungkin orang-orang lama lah, para senior-senior gitu yang dulu yang ada di ranah Batim ini pasti pernah nginjak di Colenak. Pasti pernah nginjak di Colenak. Karena yang mereka pada akhirnya kumpul di sini. Pada akhirnya kumpul di sini. Bahkan pernah ada satu sejarah itu kita diserang sampai sama sampai ke sini. Sampai ke sini. Karena entahlah gimana ya. Pengen ngetes sebenarnya. Pengen ngetes. Sampai emang benar-benar mungkin tembus ya ke daerah tengah gitu ya, Bandung Tengah, tembus sampai mereka nyerang ke sini. Sampai benar-benar nyerang sampai ya korban ada pasti, entah di kita ada, di mereka pun ada. Tapi ya dulu hukum masih belum berjalan. Belum seketat seperti ini lah. Bukan yang sebelum ditembak di tempatnya. Jadi dibacok saling hikmahnya terjadi masalah dulu mah gitu, saling bacoknya gitu. Dengan bergabungnya semua ada di Colenak ini, Kang Dewa, disitulah nama Colenak dulu itu naik seperti itu, sampai ya istilahnya bisa dibilang mulai dikenal atas nama Colenak ini. Oke, bisa dibilang naik, cuman naik. Iya. Kalau kata saya, apakah ngalah gitu? Atau emang udah suka dengan kata Colenak, sedangkan ini di ranah Cibiru atau di Batim Bandung Timur gitu ya. Kenapa nggak menggunakan kata Bandung Timur? Nah, karena dulu tuh belum ada Bandung Timur. Belum ada. Jadi seperti Cileunyi yang saya sebutkan, Cileunyi, Jatinangor, Sinangsari, Colenak, itu bisa dibilang mereka punya keanggotaan masing-masing, belum bisa benar-benar menyatu. Kecuali emang orang-orang yang lamanya lah. Maksudnya itu pasti mereka pernah kesini seperti itu. Sampai semuanya membludak di sini. Kayak natural disebut sama di Jin Base Camp lah gitu ya di dia teh. Tapi sekarang kan ada ETC Batim juga kan, ETC Ciwastra. Berarti sempat kalau nggak salah sempat nginduk ke Ciwastra juga. Ya. Justru awalnya kita nginduknya ke Ciwastra. Emang ke Ciwastra. Emang kita dari dulu nginduk ke Ciwastra. Dari ke Ciwastra. Nah, dari Ciwastra pun setahu saya ya, Kang Dewa gitu. Ciwastra tuh ya sayap timurnya ya Colenak. Sayap timurnya Ciwastra itu ya Colenak. Karena ya kita yang di Colenak ini ya bergabungnya ke Ciwastra. Sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, tadi sejarah ini ya. Nah, Colenak ini pertama awalnya nih ada berapa orang sih dibangunnya di ini? Berapa orang sih? Dari Kang dia perkenalin dulu. Ini dari Kang Agus, ya. Kang Ijal, Kang Uung, Kang Tata, dan Kang Agus sendiri ketum di sini. Ketua di sini. Berapa orang sih, Kang Agus? Itu banyak sih kalau harus balik lagi. Ini Bang, jadi dulunya berdiri Colenak itu tadinya kan sekumpulan anak-anak sekolah gitu ya. Hanya segelintir. Ya, tadinya segelintir. Kan deket sama SMA 1 tuh. Di dalam. Kebetulan juga itu yang punya warung Colenak anak ETC juga. Kang Murdi itu. Jadi dulunya kita kumpul di situ, terus sampai tadinya yang bukan anak geng juga jadi ikut. Terus jadi banyak anggota mulai dirangkul lah gitu. Jadi kalau ditanya pertama berapa saya juga kurang tahu sih. Soalnya kan ada beberapa generasi gitu kan.
kalau disebut-sebutkan kan takutnya ntar gimana lah. Iya. Tapi adalah pastinya gitu. Oh, ada generasi. Berarti Iya. Kang Agus ini generasi keberapa di Colenak? Ya kalau bisa dibilang gini Kang, di tahun 97 98 99 mungkin ya, itu udah ada juga perintis yang menjadikan Colenak itu. Udah dengan nama Colenak. Udah dengan nama Colenak. Udah dengan nama Colenak. Dengan nama Colenak. Ya sudah dari tahun itu Kang. Sebelum tahun 2000 itu udah memang di atas namakan Colenak. Dan itu perekrutan memang para senior bisa dibilang seperti Kang Takur. Jadi ya dan yang lain-lain lah yang mungkin yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Salah satunya Kang Takur lah itu yang berperan sampai adanya EKTC Colenak ini. Nah, seperti itu. Nah, perekrutannya tuh ke anak-anak sekolah. Regenerasinya kan dulu mah geng motor tuh anak sekolah, kan yang mamprang arena nanti budak sekolah. Sebelum ada film Dilannya. Nah, Dilan oke budak sekolah. Seperti itu. Nah, berjalannya waktu karena ketika saya mulai ikut serta itu bisa dibilang saya masuk di 2003-an mungkin udah si Colenak udah berjalan baru saya ikut serta di situ. Bisa dibilang generasi kedua nggak? Bisa jadi kedua. Bisa jadi yang kedua saya, ya. Tapi kan dulu mah geng motor, bukan ketua. Dulu tuh masih koordinator. Kalau dulu geng motor tuh kayak koordinator. Saya pun masih pelajar dulu. Saya masih pelajar. Saya banyak bawa anggota ini itu, dan para senior mungkin ya namanya hidup di jalan kadang suka ada kesibukan atau apapun, mereka sedikit vakum dulu nggak apa. Nah saya lah yang muncul gitu loh, muncul sampai regenerasi itu yang dewa saya angkat sampai saya juga dibimbing oleh Ketua Agus waktu SMA, saya itu SMP. Ketua Agus udah jadi waktu dulu bukan ketua sih, koordinator. Saya koordinator dulu ngejabat lama kan sampai saya didikan beliau. Saya sampai tahunan tuh saya jadi kordi lah. Di situ tuh makin kesini makin numpuk tuh. Kalau saya kan dekatnya dengan adiknya. Ini teh Adik. Adik saya. Ya, tidak. Iya itu kakak tadi emang agak mirip itu kakak tadi. Maaf. Saya awet muda berarti. Nah, saya diajak sama beliau. Saya generasi ketiga Ya kita gitu. Jadi saya di generasi kedua. Ketika itu benar-benar membludak, keanggotaan udah teka hitung lah Kang. Iya. Teka tampung dari ujung sana sampai ujung sana. Udah banyak lah. Sampai warga juga udah nggak bisa ngomong. Berarti nyerangnya yang tadi di jalan udah ke dalam akhirnya. Nah, kalau yang di jalan berani. Kalau yang di jalan Kang itu nggak pernah ada yang berani masuk ke dalam. Masuk ke sini mah udah habis. Iya, tewas. Iya sih, Mau lari kemana gitu, Kang. Cuman kalau kita benar-benar lagi sepi, lagi gimana, nah itu pun oknum-oknum tertentu yang memang mereka udah tahu kondisi di sini, bisa dibilang tetangga sebelah lah gitu. Sunda nama ngabogohan ya. Tapi nggak ada korban nyawa atau korban secara fisik itu. Paling korban rumah. Materi ya paling ya. Ya yang sering rumah beliau. Batu, bom Kaca pecah semua. Bom molotov. Nah, yang kayak gitu. Bom molotov sering. Ya, posisinya kita lagi nggak ada perkumpulan lah. Kita lagi tidur atau lagi apa, tiba-tiba ada yang sweeping lah dari ripal atas ya ke bawah. Mungkin Colenak sepi nih. Begitu udah tahu si Colenak sepi, otomatis lah dari pihak ripal atas ke bawah ngacak-ngacak. Bombardir. Tapi kalau si konnya di Colenak itu lagi rame, belum tentu mereka berani untuk ke bawah gitu. Oh, taktiknya gitu. Nah, untuk sekarang Kang Agus sama Agung di generasi kedua, generasi ketiga. Nah, untuk generasi keempat ada nggak? ada. Kita nggak pernah mati. Maksudnya dalam artian setiap tahun itu ada regenerasi. Regenerasi Regenerasi itu selalu jalan. Karena
gila Kang istilahna dari dia mah geus asli EKTC gitu nya, daerah dia mah EKTC. Nu lahir di dia mah geus pasti EKTC we. Istilahna mah jadi ketika anak kecil yang beranjak dewasa pasti EKTC gitu. Jadi sampai sekarang anak-anak yang dulu kecil sekarang udah beranjak dewasa EKTC udah pasti EKTC. Jadi di dia mah semua mungkin istilahnya nya Kang EKTC itu padam karena selalu ada regenerasi dan makin besar. Alhamdulillah Corenak makin besar ya tuh. Makin besar karena dan di Corenak ini pun bukan berarti hanya untuk daerah sini saja. Ini sampai mana kalau saya tahu? Sampai Sumedang kah? Sampai Majalah kah? Atau sampai bisa disebut sampai sana ya? Gini, untuk sekarang nih Kang Dewa, karena ada saudara saya yang dari kecil lahir dari sini, dia nikah punya istri di Tasik, dia ngadain EKTC itu di Tasik. Tapi bukan si Jindan yang tadi. Bukan. Dia kadang-kadang ente. Dia mengadakan ini Kang Dewa, dia mengadakan EKTC dan mengatasnamakan Corenak. Jadi EKTC Tasik Corenak. Di Tasik. EKTC Tasik Corenak. Seperti itu. Kalau bahkan terkoordinir tapi sekarang sampai sekarang. Terkoordinir. Bahkan kita memang sering main juga ke sini ya. Dari kita di sini main juga ke sana. Sering Iya, sering ngumpul. Silaturahmi. Di kala ada momen nih, pasti kita kumpul. Lah pasti ada kegiatan kan di sini. Kegiatan tuh sosial atau apapun. Oh ya, pasti itu mah pasti ada terus ya buat kesosialan. Agendanya ada terus. Tapi paling ngeri itu ya pas waktu zaman geng motor lah. Dewa geng motor. Karena saya pun dulu jadi koordinator tuh di tahun 2004 2005-an lah kalau nggak saya udah jadi koordinator. Masih sekolah. 2004 SMA. SMP kelas 3 SMP-an kalau nggak salah. Saya tuh SMP kelas 3 tuh udah dipercaya jadi koordinator. Saya sekolah di wilayah di kalau boleh tahu di Cileunyi. SMP 1 Cileunyi itu tuh wilayah EKTC-nya saya sendiri dan saya nggak punya pasukan di sekolah itu karena udah semuanya full. Tapi pada tahu akhirnya. Nah, sebenarnya gini. Awalnya Kang Dewa, saya juga nggak berani dong nunjukin. Oh iya. Ya, kita juga pakai logika. Bahkan saya tuh kenal istilah nama gedung bikin nanti karena jadi saya topeng lah tidak mengungkapkan identitas saya gitu. Nah, karena ada kasus saya sampai digulung habis-habisan. Digulung habis-habisan itu di sekolahan. Dendam atuh Kang, akhirnya bocor. Nah, bocor dari saya tamah bener lain. Pasti ada mata-matamanya. Ya, misalkan Kang Arino budak di saya kan mungkin menunjukkan identitas saya, Arino. Tapi sok aya nu nyapetan. Wah, sieu mah orang Cibiru, kade cenah EKTC. Oh, ya karena terkenal Cibiru EKTC. Nah, memang dulu Cibiru EKTC. EKTC Cibiru nggak ada tuh yang namanya itu belum masuk. Justru EKTC. ya tuh lawan kita itu bukan sebanding. Kita itu masih sekolah yang nyerang kita, yang kita pulang sekolah itu preman yang perhatikan ekstrinya. Saya pernah sama SMP yang preman. Saya asli SMP Kang. Sendiri saya preman garung. Tapi alhamdulillah yang ngincar saya Ripa yang ngincar saya bahkan sekarang udah masuk EKTC kan. Ya, nggak usah disebutin lah namanya. Tapi kejadian lucu dulu pas saya sekolahnya kan, karena saya sekolahnya di wilayah tapi dekat dengan posisi sekolahan itu. Tapi itu wilayah full 100%. Saya EKTC sorangan, identitas saya buka, entah itu budak apa saya. Tiap hari saya ditahan. Tiap hari. Saya karek nepi jam 7 sekolah. Tiba-tiba ada nyangge itu udah tapi kan pembaturan saya di sekolah ngabejaan tapi kaki bus balik karek datang di gerbang ya saking bela walaupun beda bendera dan pembaturan tapi kak bus balik
Naon aing karek datang kan istilahna gitu kan. Aing karek datang. Moal balik. Oh. Mane pae. Tapi kan gitu kan. Naon? Namanya kepada ya. Lah itu teh ieu. Cari tahu. Udah tahu identitas we. Udah tahu identitas jadinya abi geus main aman ya kalau sekolah. Balik sekolah teh abi mah dicanggatang di gerbang tol. Ini di dua tuh Kang. Jeung gedung-gedungna istilahna lokal mau. Padahal kenal abi teh saacana abi kan topeng. Tapi kan yang geus ada geus apa geus pasti diceng. Saya juga sampai diculik. Nepi ka kieu Kang, abi teh di teangan ada pengalaman. Yang teangan budak teangan Kang. Abi mah kabur, eta duduk di sekolah abi teh. Eta duduk di luar. Daru abi nama ipar nama apa harus abi teh. Eta pengalaman pribadi. Nah, sebelum ke Kang Ica, Kakak Agus tidak dulu pernah sempat ribut yang gede nggak terlupakan nih? Pokoknya abi pas semenjak digulung 20 orang. Jadi sejarahnya kieu Kang. Angger tumbang. Tumbang Ya ada Superman ya. nya Dampan 100 Kang. Iya teh. Muka abi mah geus dijen kekese atuh Kang. Untuk teh mau pakarang oge geus bangetan Kang. Baju seragam mah geus saroek teh kotor. Kancing caroplok. Pulang ka rumah teh ieu barang ieu kalalotor. Kakak kok kakaknya. Itu teh mau pakarang kan abi geus dihandap foto. Malam geus dikeke. Terus dia dikesen Kang di kitu. Itu sadar abi mah pulang oge diantar ke batu dan berarti acan aya besi nu besi teh nu dukun teh. Besinya teh. Pusing. Awal mulana abi bener-bener poho ka ETC Kang. Da abi kan jauh abi oge abi cacan ketika para perintis colenak dulu abi teh cacan bener-bener terjun. Nah gara-gara kasus eta bidinya abi Babak belur. Babak belur. Toh saya abi mampan di sekolah. Tapi terlapor. Henteu. Ka guru terlapor. Henteu. Ka kepolisian berwajib terlapor. Henteu abi terlapor. Jadinya mah dendam pribadi abi. Nya ting hebat ting. Jadi Nya orangnya jadi, SB teh. intinya Dulu mah, teh ada orang teh laki masih kena sabuk. nya konsekuensi dah urang konsekuensi lakinya geus diterimakeun gitu meureun kitu nya kayaknya gitu. Jadi abi ngarasana harga diri kan. Harga diri. Pokokna mah baheula mah gitu nya kan prinsip abi geuti dibayar geuti. Gitu dulu mah gitu prinsipna. Jadi ketika geus kejadian eta panggeus teu bisa terlupakan abi nyari hate kumaha carana bisa kabales. Kolot kumaha tah? Ya kalau orang tua pas balik ningali gitu-gitu kieu. Ya alhamdulillah nah kolot abi, ta bapak abi ngadukung. Abi caritakeun kronologis abi digulung ngalah malik teu narima, ngalah malik kita diserang ku si bapak teh. Sareng bapak. Henteu sareng bapak. Jadi bahasana kieu si bapak teh ka abi, mane kunaon banget hancur, saragam nepi ka kieu. Caritakeun abi digulung, abi ternyata bendera da kolot mah ngarti. Mane wani ka jelema-jelemana apal jelema-jelemana anu ngagulung apal. Ya soalnya bedog baheula mah. Tapi emang enggak dipotong dulu. Ya. Orang tua dulu teh emang kayak gitu. Ya orang tua sih Orang tua dulu mah kayak gitu. Saya juga misalkan ya teman-teman saya juga misalkan dicepretin naon gitu. Beda jeung ayeuna mun ayeuna meureun anaknya ditampilin geus lapor meureunnya anakna bukannya di penjara. Aya dulu mah didikanna emang agak keras tapi danya punya anak seperti segitu nya. Nah, anu bikin lemah generasi ayeuna generasi baheula nya gitu maksudnya gitu dah. Tanggung jawab maneh di luar, kemarin cek Bapak Agus yang geus sesuaikan di luar meureun gitu nya. Mun maneh benar gede kawani kan gitu bahasa teh apal jelema anak kawani. Ya soalnya medok Kang Dewa asli. Ya bawa harapal di mana apa gedoran hiji-hiji. Mun bener marane gede kawani ajak sparring hiji-hiji. Entong nepi ka main gulung. Asli Kang abi mah detik eta di pasian bedog. Ku abi digedoran di mana hiji, da apa abi nu ngagulung abi sahawaena gitu. Ku abi digedoran eta ka bumi hiji-hiji nya pakarang disumputkeun. Eta arah ya Kang.
Nah isu pakai terus bagian pasang roki mabit hari barai kan nama rumah saboga dosa gitu. Sarwa ke pangijeng abi teh karena abi mah memang dendam. Apa dulu dah geuningan abi teh hirup kene teu pae 20 jelema. Manya enak hiji rawan hiji abi. Ya kitu baheula mah jiwananya nuju resep kene. Kalau libut lah keur jiwa muda kene. Kerja mana gitu ya. Kondisinya proses gitu situasinya gitu. Orang gak biji gitu kieu. Nya intina mah tos mulai di dinya mah abi teh kumaha carana abi bisa kabales dengan nyabi we turunnya kayak kasih contoh ku abi di up deui gitu kan. Izin ke para senior gitu ya, kanu para perintis kieu sampai ke abi diangkat jadi kodi dipercaya Nah pas abi jadi kodi alhamdulillah para pelajar di mana nu aya di daerah dia diektesekeun ku abi sadaya diektesekeun sadaya ku abi gaduh support di para senior power abi kuat atuh. Nah didinya abi maju untuk daerah dia teh untuk daerah ya Cibiru Cireni lah bisa dibilang. Tapi untuk nama benang karet mah acan yang mengikat teguh di bukan mah. Ari di kadek mah abi tacan pami abi nu ngadek mah. Cuman iya sejarah mata potong. Oh. Iya potong abi teh pernah. Motor. Untuk abi wah kan ngeri dulu mah karena mungkin abi apal gitu ya abi kan. Abi teh. Abi jalan kaki ke depan, ke depan ke jalan raya. Karek nolor ya kan. Di gang karek nolor jeblor teh. Motor. Orang abi tak apal eta jelema sasan ada ka motor. Oh, si tungguan ya. Si karo abi karek irung meureun kan nu nolor kieu jeblor kucing. Astagfirullahaladzim udah sawak atuh kan ngikut kitu. Tinggal itu. Tiba gitu kan kanan mah. Jadi nya ngalungkeun barang teh teu bari jeung cicing. Temadap gitu. Pernah deui kejadian abi nuju jalan kaki, jalan kaki teh nu mimiti potong jalan kaki. Tiba-tiba jauh modal si anjing. Kan gitunya Kang abi keur kieu dibongohan. Untung abi refleks, abi dipapak itu teh ku stick bisbol. Untung nanti kan iya dalam kan iya benten deui meureun kan rumah sakit. Otak. Ya lumayan kan dia bingkang pasti ya bingkang. Bingkang abi. Nya sejarahna teh kapungkur gitu. Nya digulung gitu. Nya masuk ke lembaga nya ka pesantren. Oh, nah. Kalau colena gitu makan sehari-hari. Kan sejarah colena kapungkur dina sataun teh aya 3 momen nu pasti di antara barudak babat pesantren. Tapi sanes kasus narkoba kan sanes. Oh, di dia mah kasusnya pasti kanu keributan wae. Jantan momenna ya Kangnya nu ku abi diingat malam takbiran Idul Fitri. Ya eta mah jadi kulturnya. Mau di Jawa Barat, tinggi Jakarta, takbiran teh kali itu gitu. Malam takbiran Idul Adha. Tahun baru. Pasti di barudak aya anu pesantren teh. Pasti aya hampir semua setiap tahun itu udah jadi tradisi ya tahun akhirnya saya nu bakal mau pasti aya iya atos abit aja orang mah gede milih aya kakak abi kapungkur teh barudak bahasa berapa orang itu teh nyerang ke Kongo ke kapungkur teh emang aya korban kalah lagi momen lucu nama abi ini dari kos dari dia tapi itu deh tingkat kos di hilir aya teman deh ke rumah terus kasus naon deh aneh kasus naon emang dulu mah emang on lah gitu hilang ingatan gitu. Pas pulang ke rumah makan itu terus di kamar ada yang masuk ikut kamu salah dia gitu ayo ngilu kalau pas saya kan salah gitu ayo ngilu jadi dijelaskan di situ saya ayo gitu kan maksudnya kemangke gitu paketnya di paketan jadi yang sebenarnya
kalau sebetulnya pelaku banyak, termasuk ada kakak saya juga ikut, kakak teman-teman juga ada. Cuman pas waktu saya kena, ponakan saya kena di keluarga ya, jadi reuni udah jadi kenalan gitu lah, Dan paketan keluarga. Pas udah di dalam mobil, emang udah gini full tuh jadi lupa gitu ya. Tapi pakai itu Apa? paket hemat tuh. Paket hemat juga lumayan, jadi mau beli motor gak jadi. Oh berarti lain hemat berartinya. Boros berarti. Sampai ke keponakan teman udah pasang badan aja, daripada banyak teman yang kena, ini udah berempat gitu. Paling kan kalau yang mati pasti ada sumsum juga, mungkin ada yang ngasih buat apa-apalah. Yang penting udah gitu, daripada antar lama lagi prosesnya, paling gitu aja gitu. Iya tahu. Nah di sini kan ceritanya tadi sering pisan digerebeknya. Oh iya. Bukan sering lagi. Iya. Bukan kasus narkoba, ya saya bilangin bukan kasus Bukan. keributan ya. Jadi sering pisan kena di sini. Ya ributnya rival lain dengan rival lain, tapi dari pihak kepolisian tetap Sini. menjaga Dulu, di sini. Sini. Dulu. Ya. Jadi benar tukang bakso bawa walkie-talkie kita emang benar. Benar. Gitu. Kadang-kadang tukang kopi sarua. Dan kia kan cara bioge hampir rata-rata semua tuh pernah kumpul di Calenang. Terus pada akhirnya mereka punya cabang masing-masing. Bagi saya itu nggak masalahnya, Ya, justru ya berkembang nih. Melebarkan sayapnya. Melebarkan sayap. Kenalan juga. Iya. Melebarkan sayap. Nah, ketika contoh misalkan yang dulunya tuh anak Colena dia buka cabang misalkan di Cilengkrang, misal di daerah Cilengkrang. Nah, ada kasus di Cilengkrang. Tapi anu digedor teh Bumi Abdi we ke polisi teh. Pokoknya itu Langganan ya. langganan polisi. Langganan polisi mah premium. Pasti nggak gedor teh ka dieu. Aya pembantaian budak Cileunyi ngabantai beri gitu. Mana apa gitu ributna. Abi mah terang sebenarnya nama. Angger ka dieu. Ka dieu mah digador. Bumi Abi mah digador deui, digador Soalnya deui. ieu sekrena di dia. Ya, gitu. Gitu. Abi mah digador deui. Atuh nu ngaranna kolot mah geus gideug lah istilahna. Mus-mus teh cenah polisi deui. Eta teh. Tapi nu gede deui mah saha? Nyari jalan. Jadi emang ngiri nyerang gitu. Nyerang. Bea. Barang mau marondok. Ikut. Barang mau marondok. Abi mau gede UI ah. Hari abi UI ini masih balol. Gede milik kamu. Nah, yang saya tanya ini, Kang, perbedaan dulu sama sekarang nih, apa namanya itu perpeloncoan teh, istilah perpeloncoannya apa sih? Ospek. Oh, spekan. Ospek kan dihilangkan sekarang. Ya. Saya tanya satu-satu deh dari Kang. Ya, tak. Aduh. Setuju nggak sih adanya ospek lagi, tapi dengan perubahan yang Gak ada kekerasan gitu. Yang lebih. ada sih kekerasannya dikit, cuman biar nggak terlalu lembek gitu. Ya. Setuju nggak sih diadain lagi? Kalau bagi saya setuju. Soalnya kan kalau dulu, waktu zaman saya dulu ya, Iya. dulu kan pengen baju atau KTA itu susah. Ya benar itu. Sampai harus Faktanya ikut itu. pemutihan. Ya. Pemutihan lah, Ya. kemana lah gitu lah. Kalau anak-anak sekarang, kebanyakan kalau main baju tinggal online. Gampang, tinggal beli, Gampang. ada uang, lancar. Kalau dulu kan Belum benar-benar tahu perjuangannya. ya, Ya. dulu zaman saya kan saya dulu nggak punya motor. Nah semua yang punya motor itu Bisa dulu terhitung lah ya. terhitung ada doyok lah. Iya. Ada sama si Uson 2 motor. Kalau kita mau kumpul naik angkot, nyerang pun jalan kaki. Dulu sering nyerang ke Ciluwik dulu, ke Ciluwik. Ya. Dulunya mah geng motor, nyerang Ya. jalan kaki. Ya. Jadi bukan geng motor, geng mikir. Tapi dibalik eta jujur semua mandek. Mana? Daripada yang sekarang Iya. mau 20 motor belum tentu datang semua buat Ya, nyerang. ya kalau sekarang mah kalau saya lihat sempat sih saya lihat di Pusdai gitu ya. Saya di tengah, itu di itu, ya di dia. Jadi
sok mana maju, mana maju. Orang di tengah-tengah, isah lah maju. Dulu mah nggak ada yang kayak gitu. Kalau maju semua. Kalau misalnya instruksi dari koordinator, udah mundur, kita mundur. Pokoknya kalau ada yang kabur dari anggota pasti ada sanksi dulu. Oh iya. Ada sanksi dulu mah. Lebih parah sanksinya. Oh sekalian. Dulu mah nyerang belum musimnya pakai sepatu ya. Pakai sendal jepit. Sendal jepit putus ya udah nyeker. Lari ke nyeker kan. Jangan kena koral teh. Nyeker arek kayak paling hilang teh dirasa dari dura polisi mah gitu. Nah untuk Kang Wisna. Bagus ya ada ospekan lagi biar lebih emosionalnya ada Disiplin lah disiplin jadinya nggak seenaknya gitu dapat maju teh kan kayak dulu saya di ospek meskipun ketua kakak saya tapi enggak saya juga di ospek sama beliau tidak pandang bulu tapi di ospek mah dijiwir ada sih jadi biar emang susah gitu biar dapat lah gitu ekstasinya kayak tadi nyerang daripada kita nggak mantap udah pulangnya digabungin itu baru dapat mending mantap tanggung gitu saya pribadi. Nah untuk Aija sangat setuju biar mental anak-anak yang sekarang itu lebih bagus. Oke, itu setuju saya juga setuju. Jadi jangan hanya pengen atribut tapi nggak mau berjuang. Gede di sosmed tuh. Dapat cuma dah mau bisa gelutin TikTok. jadi akhirnya lain geng motor, geng prank ya. Geng prank. Namanya geng sosmed. Dapat cuma beberapa kali sosmed mau mata geneknya kan ya. Ada saya mah setuju buat mereka biar mentalnya lebih bagus. Itu dari sana. Bersamaan. Iya. Soalnya saya dari dulu pengen baju itu susah. Sama. Pengen atribut itu susah. Anak-anak sekarang pengen atribut tinggal beli online. Gitu. Katanya bikin tinggal bikin. Berarti sama ya keluhannya ya. Nah kalau dari Kang Agus, wajib itu mah, wajib ada ospekan karena banyak manfaatnya dari ospekan itu. Pertama kebersamaan. Ya. Pertama ya kebersamaan. Yang kedua tuh mental buat yang para mohon maaf ya junior lah. Junior. Biar mereka tuh kumanya ngarasakeun peurina heula kan. Teu jojo urang teh ETC tanpa ada sejarah atau apapun, histori apapun. Lamun ospekan mau jiwana kan. Iya, mau orang emosional, kedekatan eratkan tali persaudaraan. Bener gitu ya. Nah, itu. Misalkan nih, saya potong maaf. Keras di ospek karena keras misalkan suruh dahar putih hiji dibagi gitu misalnya. Itu kan untuk ya ngerasain perihna sarwana iya kan. Tapi dari lepas dari situ hari kan ngaranggul kan. Lepas dari situ tuh jadi emosional tambah deket tambah kenal. Jadi kalau udah beres pengospekan mah ya welcome lagi aja kan. Gitu. Jadi maksudnya ya tambah deket kan emosional, jadi tahu rumahnya, tahu seluk-beluknya, jadi terbuka gitu maksudnya. Tapi buat pengospekan sekarang mungkin nggak akan seperti kayak dulu ya mungkin tuh ya. Yang ini mah paling diarahinnya seperti TNI lah. Fisik lah gitu. Oh, ada perubahan ya. Kalau waktu dulu mah ada tarang gitu. Ya, tapi kalau dihilangkan langsung sih agak manja sih entarnya kalau misalkan nggak ada ospekan gitu emang agak manja sih ya. Ya tapi sekarang ospekannya ngiblatnya ya ke situ. Gitu. Kalau segi dalam kekerasan mah takutnya ntar ada yang kontra gitu. Kelihatan sih Kang orang yang di ospek dan enggak yang di ospek. Kelihatan itu. Karena kalau yang di ospek itu lebih loyal biasanya. Lebih loyal. Iya. Karena itu dulu nih ya Kang, saya bicara dulu. Itu yang masih zaman ospek kan itu mereka, karena mereka udah ngerasain sakitnya, mentalnya pun terlatih gitu kan. Sampai saya ditanya kebersamaan seperti apapun. Nah, itu tuh
Dulu mah tuh can zaman HP atuh kan. Ya. Tanpa dikontak apapun karena mereka sudah pernah di ospek, merasakan kebersamaan. Aya we malam minggu teh atau malam sore pasti aya we nya. Sekarang zaman gadget ya kan? Zaman gadget. Tambah loba alasan. Bukan dari grup aja udah di-share bahwa malam minggu itu harus kumpul. Berikut can loba nu datang lagi. Nggak ada yang kumpul, paling bisa Kayak dihitung itu. 7 orang. Tapi waktu dulu zaman belum ada gadget, udah tahu jadwal malam minggu itu pasti pada datang. Waktu dulu mah. Nah itu salah satu efek dari ospekan itu kalau menurut saya. Iya benar. Nah, Karena yang buat yang sekarang tanpa di ospek yang mereka merasa sudah diakui jadi sakahayan. Jadi sasangeunah lah istilahnya. Iya. Ntar nyambung lagi ini nih. Ya. Saya pernah baca tentang masalah geng namanya teh apa itu di Jepang, salah yang dulunya ngebom Hiroshima itu yang gagal akhirnya mendirikan geng di Jepang, geng motor juga. Nah dia mendirikan ada bukunya juga, jurnalnya juga ada, silakan baca kalau ini. Organisasi itu diperlukannya hierarki. Hierarki itu apa tuh? Maksudnya hierarki itu tingkatan. Jadi saya sering ngejelasin di mana-mana, di podcast mana-mana tuh ngejelasin, bahkan saya ngebahas sama anak-anak BBMC 1% juga. Hierarki perlu nggak? Dia bilang perlu. Perlunya apa? Menghormati antara yang junior sama yang kasta. Kastanya bukannya negatif ya, kastanya adik ke kakak teh gimana sih? Gitu. Adik ke kakak gimana, bukan hierarki yang tangan besi mun ketua teh mana nyaon-naon sih, bukan gitu maksudnya teh. Jadi hierarki ini teh misalkan ada anggota baru masuk itu dilihat dulu, nggak selektif lah, maksudnya selektif dilihat dulu. Maksudnya misalkan berapa bulan, 5 bulan ini teh orang teh beneran masuk di sini atau cuman menyelidiki atau cuman jadi ngotorin aja atau gitunya maksudnya gitu. Terus ada tingkatan lagi Seleksi, berapa bulan dia seleksi gitu. Nah setuju nggak sih dengan itu? Setuju pisan. Setuju. Karena saya juga di sini untuk secara keanggotaan itu nggak salah-salah. Dari pertama dia mau gabung pun sudah saya tanya langsung, nggak dipres, benar-benar dipres. Mana rek datang ke dia, mana rek gabung kayak tes enak tujuan naon. Terus kedepannya bakal seperti apa, atau ngan seukur hayang mimilu gitu loh. Oh maaf saya lurusin, dipres itu berarti bukan dibully loh ya. Bukan. Dipertanyakan keseriusannya kan. Karena saya nggak mau yang main-main cuman sekedar numpang nama. Ya kebanyakan gitu sekarang karena ITC semakin besar. Karena pernah ada kejadian seperti ini, dia pemakai atribut ITC full. Terus ributnya juga sama ITC lagi ternyata, karena entahlah kasus apa, tiba-tiba dia menyebutkan atas dasar ETC Colena. Otomatis kan yang bersangkutan nelpon ke saya. Tuh iya atas nama anu. Benar keanggotaan Colena bukan. Kan seperti itu. Sering terjadi itu. Terus saya tanya, "Nu mana budakna? Nu mana jelemana?" "Nu iya, aya foto akan dikirimnya." "Oh, saya tak apa. Eksekusi weh." Nah, gitu. Saya berani sampai bilang kayak gitu karena ya dia bukan anggota saya tapi mengaku-ngaku gitu. Jadi oknum lah. Oknum. Dia mengatasnamakan Colenak meminta perlindungan. Sementara saya pribadi nggak kenal gitu. Terkenal gitu, terkenal. Nyamanya ku abi rek dibela orang terkenal, anu teu loyal ka Colenak. Seperti itu, Kang. Jadi ya saya itu pembelajaran ya. Nah, jadi nggak bisa dia tiba-tiba mengaku ETC Colenak tanpa dia memberikan kontribusi. Sampai bikin baju pun dirinci berapa orangnya, datanya ada. Mungkin kedepannya mah kita pakai kartu anggota sudah ada. Ya saya kemarin ngusulin ke Tagor sama ke Sabil sama ke Vicky. Pertama ke Sabil sih, Bil, kenapa sih nggak pakai barcode? Bentar kan sekarang makin canggih, misalkan di scan sama handphone
data sudah ada misalkan di baju, di scan data ada, nama Ya, ada, mungkin untuk next nomor kedepannya. seri ada kan, biar nggak aja ada minimalisir oknum lah ya, Nah, itu. gitu maksudnya gitu. Soalnya kan yang legal baju ETC itu banyak. Banyak, saya Makanya untuk kedepannya. klik aja di marketplace Facebook, wah banyak bisa. Banyak. Makanya ntar buat kedepannya mungkin kita dari KTA, dari baju mungkin bakal Revolusi ya, Pasti pembaruan ya, bakal pembaruan. Soalnya kebanyakan yang bikin onar itu bukan dari anggota ETC yang sebetulnya. Kebanyakannya itu yang oknum. Dan yang saya bingungkan itu rata-rata kalau ada kasus di sini pasti yang dibawa ETC Colenak. ETC. Pasti apapun itu, ulang ETC Colenak, rata-rata tuh kasusnya seperti itu. Ketika ada masalah apapun pasti nuka sorot teh ETC Colenak deui. Kadang yang bikin kasusnya tuh saya tuh terkenal. Iya. Tapi dia mengatasnamakan ETC Colenak. Nah, seperti itu. Nah, ini sering saya ucapin juga bahwa geng motor ini ya dulunya stigmanya geng motor, sekarang organisasi lah ya. Tidak semuanya pengangguran. Kan banyak netizen-netizennya kan bilangnya, "Oh, naon ngiluan eta mah duitan, ngiluan eta mah pengangguran kabeh." Tidak. Adija berpenghasilan, Agus berpenghasilan, semuanya berpenghasilan. Bahkan kemarin juga saya bilang banyak berpenghasilan, Vicky berpenghasilan juga, kerja juga. Kita semua orang kerja. Iya, semua orang kerja. Karena apa ya? Dulu wajar lah nongkrong wajar lah dulu gitu. Meskipun nggak adanya geng motor, mungkin baheula aya geng kuda meureun. Geng kuda zaman Siliwangi. Lain kuda jingkrang. Pasti ada sih kumpulan-kumpulan untuk ngebangkiti, untuk mengenalkan dirinya. Tahu orang teh kumpulan daerah dia, itu udah menjadi kultur sebagai manusia ya. Mungkin Asia ya udah ada sih, karena tercipta dari zaman kerajaan juga kan, gitu ceritanya kan gitu. Nah, pesan-pesan terakhir nih untuk Ketum, Hugun sama untuk ETC ke depannya. Kalau dari saya pribadi sih, terutama ya untuk para senior, jadi tolonglah yang kita share itu kebaikan untuk yang sekarang kan, kebaikan untuk regenerasi. Karena kalau menurut saya regenerasi itu sangat penting, Kang. Oh iya. Ya. Karena kalau regenerasi nggak berjalan, itu pasti stuck dan lama-lama itu bisa musnah. Jadi ketika ada regenerasi yang mau meneruskan dengan istilahnya ikhlas lahnya tanpa paksaan apapun, itu kita harus bimbing. Open minded ya. Open minded kita arahkan. Apalagi sekarang bergeser dari yang dulunya geng motor menjadi ormas seperti itu, walaupun masih banyak perdebatan. Ya masih banyak perdebatan. Tapi kan ada beberapa orang yang ingin merubah dirinya menjadi baik gitu. Nah, banyak. Ya kita nggak usah bicara dulu yang nggak ingin berubah, atau ya udah biarin dulu lah. Mungkin ntar ngikut baik juga lah. Gitu. Iya. Ya maksud saya, terusin kan. Ya maksud saya gitu sih, kalau bisa kita untuk sekarang ke arah yang lebih baik lah. Untuk masa-masa kelam yang dulu ya udah cukup orang-orang lama aja. Walaupun tidak bisa dipungkiri, rivalitas tetap bakal terjadi. Gesekan-gesekan di jalan bakal tetap terjadi. Paling tidak kita arahkan ke arah yang lebih baik lah. Iya. Itu istilahnya. Paling pesan saya itu saja sih. Karena oknum itu bisa jadi oknum itu orang lain ya, bukan nggak punya bendera ya. Nah, itu bisa jadi manfaatan situasi, kondisi, bukan rival. Ya. Oh, si ieu teh pernah rival, kurang diadukeun, bisa jadi bisa kayak jadi. gitu kan gitu. Nah, jangan sampai termakan seperti itu ya. Jangan, gitu. kalau bisa. Nah, untuk kan Ya mungkin untuk saya mah organisasi kedepannya pengen lebih baik, Kang. Yang satu
kita kumpul itu jangan karena untuk minum-minum. Ya. Kesatu itu, kedua ada rebut-rebutan. Ya. Yang saya ingin itu dari organisasi itu kompak lah. Kompak. Lihatlah dari organisasi kita yang sedang terpuruk, tolong dibantu lah gitu. Masa buat beli air 10.000 atau 5.000 patungan bisa, masa buat anggota kita yang sedang kesakitan, yang sedang dibutuhkan, saya membutuhkan untuk biaya pengobatan, modal ke rumah sakit atau perobatan dilalaikan lah gitu. Saya mau minta itu aja untuk kedepannya, kompak lah, lihat anggota kita yang sedang kesusahan. Itu bagian dari keluarga juga. Ya. Jadi organisasi itu jangan hanya cuman kumpul-kumpul doang gitu. Jadi harus lihat dari keanggotaan kita yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan. Ya masa buat beli air misalkan 10.000 bisa, patung-patungan, masa per tiap anggota 5.000 aja. Biasanya satu anggota. Humas. Kan itu gunanya kan. 5.000 aja lah. Kan dari satu anggota 5.000 udah kehitung banyak kalau misalkan dikumpulkan. Karena kan besar kan anggota itu. Ya makanya yang saya pengen kayak gitulah gitu. Kompak lah, lihat apa sih anggota kita yang sedang kesusahan. Kalau dari saya ya, Kang, cuman itu aja. Dari ianya saya mau lebih kompak aja lah. Lebih kompak, lebih solidaritas. Ya kata Ijal. Ya. Makan tuh, baiklah dari saya mau terusin aja. Pokoknya mau kompak. Nah, kalau dari saya mah ya lebih kompak lagi, terutama yang tadi dibilang begitu juga. Terus mungkin tambahin sama tadi Kang Rijal, perihal mungkin kebanyakan kan kita itu sekarang jadi ormas gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan baksos. Iya. Baksos itu jadi kadang-kadang keluar kota. Jadi nggak lihat padahal saudara kita yang di samping banyak yang itu terpuruk banyak gitu. Itu. Saya tahu maksudnya gini. Lingkungan dulu lah ya. Ya. Maksudnya keluarga dulu yang dibenahin. Udah keluarga udah terselesai, baru lingkungan. Lingkungan udah ini, baru daerah. Daerah udah ini, barulah negara. Maksudnya gitu ya. Itu yang saya inginkan. Kecil dulu maksudnya. Apa fungsinya organisasi? Jangan ngeraih dulu ke gitu. Misalkan ada bencana alam atau apa? Kita ada tugas, bukan kita nggak berempati, tapi ada tugasnya kan itu ya. Bagiannya. Kita sampai terjun baksos atau apa, sedangkan di rumah kita banyak orang yang susah dan butuh buat pengobatan, rumah sakit, terbengkalai lah. Ada orang tuanya yang dadak sakit. Saya pengen organisasi kita itu perhatiin lah keanggotaan kita gitu. Mungkin nuraninya dibangun lagi. Nah itu ya balik lagi buat kayak gini bisa, masa buat nolong anggota kita yang sedang kesusahan nggak bisa gitu. Itu aja dari saya makan. Jadi istilahnya jangan dulu keluar. Kan dulu kita dipandang sebelah mata sama masyarakat. Iya. Gimana baiknya kita harus terima lagi sama masyarakat, sama warga. Jadi di lingkungan dulu. Lingkungan udah bagus. Benar. Insya Allah kalau ada apa sih warga juga ikut dukung. Gitu. Setuju. Padahal kita di organisasi ngeluarin uang bensin sendiri. Gitu. Uang rokok sendiri. Iya. Apa-apa sendiri. Karena kecintaan. Karena saya respect ke organisasi saya gitu. Tapi dibalik itu tolonglah lihat anak-anak anggota lah yang sedang kesusahan, tolong bantulah. Dari 2.000 mau 5.000 juga, tapi per anggota kalau dikumpulkan bisa jadi berapa? Iya, saya setuju sih dari sini. Ya saya pengen itu. Intinya egonya lah gitu ya. Jangan ngerasa aing senior, jangan ngerasa. Kadang-kadang aya senior dadakan. Istilahnya kan moto dari ETC-nya aja kuat dalam persaudaraan. Kuat dalam persaudaraan. Nah, nuku masih kuat dalam persaudaraan teh praktekeun gitu.
realisasikan ada bukti lah. Ada bukti. Untung jangan di ranting lain atau di chapter lain lah. Lebarkan dari kita dari Colenak juga ada yang terpuruk lah. Di EKTCT bisa dibilang keanggotaan paling besar menurutnya. Iya, paling besar. Di antara 4 yang 4 itulah 4 kayak EKTCT lah paling besar saya yakin itu. Tapi itulah kelemahannya ego. Jadi tolong kita ya pesan dari saya sih egonya agak turunin. Selama itu satu bendera sama-sama EKTC, ya udah kita berarti saudara. Gitu. Jadi harapan saya ke depannya seperti itulah. Mungkin lebih sering duduk bersama, berevaluasi. Nggak tahu ini saya salah ngomong, ngerombak sistem yang salah mungkin kayak gitu. Yang saya ingin kan gitu, Kang. Kalau dari grup misalkan nih, coba aja ada foto air atau apa, pada ngebalas. Ngumpul. Balas bukan 1-2 sampai puluhan. Kalau masalah air, tapi kalau masalah papai ini dari Colenak ada kemusiban. Gitu. Ini dari PSC ini ada kemusiban. Yang ngejawab nggak ada. 1-2 juga nggak ada. Dibaca doang. Koran. Tapi coba tadi Ecai sakrat langsung. Kayak saya kayak rumah itu. Jadi organisasi itu fungsinya buat apa? Karena stigma buruk dari masyarakat udah lama-lama udah terkikis kan. Sekarang udah nggak kayak dulu gitu ya. Betul. Sampai sekarang kan orang tua juga mengizinkan anaknya untuk ikut organisasi. Karena contoh halnya di sini saja kan saya kerja sama Karang Taruna di sini tuh termasuk perizinan RT RW, kelurahan bahkan sampai kecamatan lah ya. Sudah tidak dipersulit. Ya, karena kita di sini ingin memperlihatkan sisi positifnya kita seperti baksos, kerja bakti lah minimal kerja bakti lingkungan gitu. Kita pakai atribut full menunjukkan nih EKTCT eksistensinya dalam hal kebaikan. Oke, mungkin secara kasarnya penebusan dosa dulu lah. Betul. Biar masyarakat itu tidak menilai kita kita buruk terus. Itu ninggalin atau goreng dulu gitu. Karena memang historinya dulu seperti itu, gimana caranya biar kita namanya sedikit lebih baik lah gitu. Ya, yang ingin 1-2 pasti ayah lah. Pasti ayah wae sih kan. Iya. Yang penting mah niat kita namanya baik lah. Iya. Nah, mungkin ke part 2 ini mah ya. Dah seru sih obrolannya pasti ke part 2 ini. Untuk nama Colenak ini akan terus dipertahankan nggak? Bagi saya. Kalau saya pribadi kan buat 100 tahun ke depan mah insya Allah kita pertahankan. Tetap bakal menambah. Nggak akan hilang. Nggak akan embel-embel. Colenak terus regenerasi. Nggak akan ada embel-embel, pasti EKTC Colenak gitu. Pasti tetap Colenak. Nggak akan ada biarpun tempatnya di Batim ya Bandung Timur nggak akan tidak akan menghilangkan nama Colenak kita. Karena gini kan ya dari selain histori alhamdulillahnya entah itu Batim, entah itu PAC, entah itu bahkan kayak IKB ya Ikatan Keluarga Besar yang di Jiwasa itu mereka pun masih mengakui kita ya kita Colenak. Mereka nggak akan menghilangkan histori itu. Oke, siap. Oke, ini terakhir dari saya dan ini EKTC Colenak. Kang, atur nuhun. Ya, sami-sami. Siap, Kang. Nuhun. Sok terakhir ada tagline-nya atau ininya bersama ada komandonya? Ada. Sok Colenak one way. Ya. EKTC Colenak one way.